Ada beberapa hal di dunia ini yang bisa memberikan rasa nyaman secara instan. Aroma kopi di pagi hari, suara hujan di atap, dan tentu saja aroma khas dari sepiring nasi yang baru matang. Bagi lebih dari separuh penduduk bumi, ini bukan sekedar makanan, ini adalah energi, ini adalah budaya, ini adalah rasa nyaman yang paling hakiki. Tapi ada satu syarat tak tertulis yang kita semua sepakati. Nasi itu paling nikmat saat disajikan panas. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa tekstur, aroma, dan rasanya bisa begitu berbeda saat suhunya turun? Jawabannya adalah sebuah perjalanan yang epik yang membentang ribuan tahun ke masa lalu dan menyelam jauh ke dalam dunia molekuler yang tak kasat mata. Untuk mengerti piring nasi kita harus mulai dari awal. Jauh sebelum ada rice cooker atau bahkan piring, nasi hanyalah rumput liar. Para arkeolog meyakini domestikasi padi pertama kali terjadi sekitar 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu di sepanjang lembah Sungai Mutiara di Tiongkok. Dari rumput liar yang bijinya mudah rontok, manusia purba dengan sabar menyeleksi dan menanam kembali generasi padi yang bijinya tetap menempel di tangkai, membuatnya lebih mudah dipanen. Inilah awal dari revolusi pertanian. Dari Tiongkok, pengetahuan ini menyebar melalui jalur perdagangan dan migrasi bangsa Austronesia. Padi tiba di Kepulauan Nusantara ribuan tahun lalu. Buktinya, kita bisa melihatnya terukir abadi di dinding candi-candi kuno kita seperti Borobudur. Padi bukan lagi sekedar tanaman. Ia telah menyatu dengan peradaban Sriwijaya, Majapahit hingga menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita hari ini. Nah, setelah perjalanan ribuan tahun itu, nasi mendarat di piring kita. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam butiran kecil ini saat kita memasaknya? Disinilah sains mengambil alih cerita. Kelezatan nasi panas bisa kita pecah menjadi 3 pilar utama: arsitektur tekstur, simfoni aroma, dan persepsi rasa. Di dalam sebuah butir beras, ada 2 jenis molekul pati utama yang saling berduel, amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah rantai lurus, sementara amilopektin punya struktur bercabang seperti pohon. Rasio keduanya inilah yang menentukan jenis beras. Beras yang perah seperti IR64 cocok untuk nasi goreng, punya kadar amilosa tinggi, sementara beras yang pulen seperti rojo lele atau beras Jepang kaya akan amilopektin. Saat kita memasak nasi, proses bernama gelatinisasi terjadi. Panas dan air memaksa masuk ke dalam butiran pati, membuat struktur amilosa dan amilopektin yang tadinya padat menjadi mengembang dan lunak. Inilah kondisi pulen yang kita cintai. Dan saat mendingin, terjadilah retrogradasi. Rantai lurus amilosa lah yang biang keroknya. Mereka sangat efisien dalam menata diri kembali, saling mengunci dan membuat nasi jadi keras dan kering. Amilopektin yang bercabang lebih sulit untuk merapat kembali, tapi efek pengerasan dari amilosa jauh lebih dominan. Selanjutnya, aroma. Otak kita merasakan rasa tidak hanya dari lidah, tapi juga dari hidung. Panas yang memberikan energi bagi ratusan senyawa kimia aromatik di dalam nasi untuk menguap atau dalam bahasa ilmiahnya menjadi volatil. Senyawa seperti 2-asetil-1-pirolin yang memberi wangi pandan atau heksanal yang memberi aroma hijau segar, semuanya menguap dan terbang ke hidung kita. Lebih dalam lagi, ada fenomena bernama olfaksi retronasal. Saat kita mengunyah nasi panas yang empuk, lebih banyak lagi aroma yang dilepaskan di dalam mulut dan naik ke rongga hidung kita dari belakang. Kombinasi bau dari luar ortonasal dan dari dalam retronasal ini menciptakan pengalaman rasa yang jauh lebih kaya dan kompleks. Nasi dingin pelepasannya lebih minimal. Terakhir, rasa manis. Nasi panas secara harfiah terasa lebih manis. Air liur kita mengandung enzim bernama amilase yang tugasnya memecah pati gula kompleks menjadi gula sederhana yang bisa dirasakan lidah kita. Struktur nasi panas yang sudah tergelatinisasi dan empuk menyediakan luas permukaan yang jauh lebih besar bagi enzim amilase untuk bekerja.
Hasilnya, pemecahan pati jadi gula terjadi lebih cepat dan efisien. Itulah kenapa ada sedikit sentuhan rasa manis saat kita mengunyah nasi panas. Oke, jadi nasi panas menang di semua lini. Tapi kenapa untuk nasi goreng, kita semua tahu juaranya adalah nasi dingin atau nasi kemarin? Ini adalah keindahan dari proses retrogradasi yang kita bahas tadi. Karena nasi dingin sudah kehilangan banyak kadar airnya dan butirannya sudah mengeras kembali. Ia tidak akan hancur atau lengket di wajan panas. Ia sempurna untuk menyerap bumbu tanpa menjadi bubur. Dan ada satu lagi plot twist yang menakjubkan. Saat nasi mendingin, sebagian patinya merubah menjadi pati resisten. Pati jenis ini resisten atau tahan terhadap pencernaan di usus kecil dan langsung menuju usus besar di mana ia berfungsi seperti serat, menjadi makanan super bagi bakteri baik di usus kita. Ini juga membuat nasi dingin punya indeks glikemik lebih rendah. Jadi, dari sisi kesehatan usus, nasi dingin punya keunggulan tersembunyi. Jadi, dari sebuah rumput liar di Tiongkok kuno hingga menjadi bintang utama di meja makan kita, sebutir nasi menyimpan cerita yang luar biasa. Kelezatannya saat panas bukanlah sihir, melainkan sebuah orkestra sains yang sempurna. 1. Tekstur empuk karena proses gelatinisasi pati. 2. Aroma yang kaya karena pelepasan senyawa volatil. Dan 3. Rasa manis yang lebih terasa karena kerja efisien enzim amilase. Lain kali, saat kamu menikmati sepiring nasi hangat, ingatlah perjalanan panjang dan proses sains luar biasa yang ada di dalamnya. Itu akan membuat setiap suapannya terasa jauh lebih berharga. Menurut kamu, fakta mana yang paling menarik? Sejarahnya, duel amilosa amilopektin, atau fakta tentang pati resisten? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa jika kamu belajar sesuatu yang baru, subscribe agar kita bisa terus berpetualang di dunia sains bersama-sama. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Commentary for you.